Jadi nama saya Hemi, panggilannya. Di nama lengkap saya itu ada Muhammadnya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya berasal dari orang tua dengan beragama Islam. Bapak saya almarhum Islam, ibu saya Islam, otomatis saya pun Islam. SD saya sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Jakarta Selatan ya. Al-Azhar Pusat Jakarta Selatan. Di sana saya pun dulu juara lomba azan. Ya saya tipe orang yang suka dengan kerohanian. Kegiatan keagamaan saya ikut, rohis saya ikut, ngaji. Saya pernah juara azan, juara ngaji. Itu di sekolah dulu di SD. Nah, seiring perjalanan waktu, saya mau kenal Tuhan. Jadi timbul, ini udah bukan SD ya, jadi seiring saya sudah mulai dewasa, saya bertanya-tanya, banyak agama ya, banyak kepercayaan. Dan pada saat itu kan, saya taunya, oh berarti beruntungnya saya ya, saya beragama ini, saya sudah dipilih. Saya sudah dipilih, berarti saya pernah tanya ke Tuhan saat itu, yang saat itu saya panggil Allah. Jadi ya Allah, kalau saya beruntung begini, saya juga mau orang-orang di luar yang non-muslim, bagaimana caranya mereka selamat? Karena yang saya tahu saat itu, yang selamat itu kan orang Islam. Nah jadi, saya beruntung karena orang tua saya Islam. Kalau orang tua saya Buddha, otomatis saya Buddha. Kalau orang tua saya Kristen, otomatis saya Kristen. Berarti kan agama yang saya pegang sekarang ini, tanpa saya pertanyakan, itu turunan dari orang tua. Nah, jadi saya bertanya saat itu, saya pernah nanya ke ustadz atau ke orang lain, ya nanti kalau kita mati, yang penting tetap bertahan pada agama Islam. Sekalipun kita berdosa kan kita ditimbang, akan dihisap. Kalau dosa kita lebih banyak, itu akan disucikan. Masuk neraka dulu, disucikan, lalu diangkat ke surga. Terus bagaimana kalau orang lain? Padahal dia amalnya banyak loh. Kayak saya suka lihat di TV atau kegiatan amal, charity, itu kan saya lihat banyak juga orang yang bukan Islam. Terus saya tanya, apakah mereka diperhitungkan juga? Wah, katanya saya dengar amal mereka seperti debu. Jadi mau gimana pun baiknya, mereka tetap masuk neraka karena bukan agama Islam. Nah di situ saya merasa kok nggak adil ya. Ya Allah, emang kenapa begini ya? Kenapa nggak adil? Dan saya mempertanyakan, saya mau semua orang diselamatkan. Bagaimana Tuhan? Nah, jadi seiring berjalan waktu, saya terus mencari, saya mau tahu, dan saya pun belajar ketika dulu Allah menciptakan alam semesta, lalu dia bersemayam di atas arsy. Jadi dia jauh, begitu jauh. Entah bagaimana saya nggak cukup dengan sholat 5 waktu, saya tiap malam tahajud, sampai sholat duha juga, itu saya selama bertahun-tahun itu nggak cukup 5 waktu, saya selalu dengan sholat-sholat sunat yang lainnya, saya pun jalanin. Tapi tetap ada di hati ini, entah kurang puas atau nggak ada yang bisa mengisi kekosongan. Nah, jadi ketika saya mencari, sampai satu ketika saya kuliah di Jakarta, ketemulah ada satu cewek nih, ada satu cewek. Jadi saya suka sama cewek ini. Nah dia kebetulan agamanya Kristen. Nah dalam pencarian saya deketin cewek ini. Dalam hati saya emang nggak apa-apa nih, ntar kalau pacaran beda agama. Ya namanya suka terobos saja. Jadi ya saya deketin dia, Dalam pertanyaan saya kan hati saya lagi mempertanyakan Tuhan. Saya coba tanya sudut pandang orang Kristen gimana sih cara mereka
uh, beribadah, cara mereka punya hubungan sama Tuhan, ibadahnya gimana sih. Terus satu poin yang saya dapat dari orang Kristen, dari cewek ini yang saya deketin dulu, dia bilang, tanya Tuhan aja, tanya Tuhan gimana, ngobrol aja. Nah di situ saya nggak nangkep, kok Tuhan bisa diajak ngobrol? Emang kita bisa ngobrol sama Tuhan? Karena pada saat itu pemahaman saya ya, kalau saya mau, saya sholat istiqoroh, saya sholat dalam sujud terakhir, saya meminta sama Tuhan. Ya saya minta apapun yang saya impikan, apapun yang saya mau, saya naikkan semua dalam doa saya, dalam sholat. Tapi kok ini bisa tanya Tuhan? Sampai akhirnya dalam satu kekosongan saya merasa, oh Tuhan itu emang ada. Tuhan itu ada, tapi dia udah menciptakan dunia ini dengan semua sistemnya, semua berjalan dengan baik, tanpa dia harus campur tangan lagi. Kayak misalnya bumi berputar, nggak perlu diatur-atur lagi sama Tuhan. Atau siklus air dari awan, hujan, turun ke laut. Dari laut menguap ke awan lagi, itu nggak perlu diatur sama Tuhan. Karena di dunia ini sudah ada hukumnya. Oh jadi Tuhan itu ada, dan dia cuma nonton dari atas arsy itu. Dan dia melihat manusia yang berdoa, wah ini ada doa, kabulin. Oh ini berdoa, kabulin. Jadi saat itu saya memperbanyak ibadah dengan harapan lebih cepat dikabulin. Tapi tetap aja kosong. Nah setelah saya ketemu, akhirnya saya memutuskan untuk istilahnya itu agnostik kali ya. Saya juga belajar, dalam pencarian saya belajar filsafat, psikologi, dan segala macam untuk mengerti tentang kehidupan ini, alam semesta ini, tentang manusia, segala macam saya cari. Tapi ternyata titiknya di cewek Kristen ini. Nah, singkat cerita saya nekat mau deketin dia. Kalau ada satu kesempatan, saya mau doktrin dia nih. Saya mau doktrin, lu tuh salah, yang benar itu Islam. Nah, di sini saya nggak bilang saat itu dan sekarang ini saya nggak bilang Islam itu salah, karena kita percaya pada Bapa yang sama ya, Ibrahim. Nah, cuman saat itu saya mau bawa dia ke Islam. Wah, tenang aja kan, bisa saya Islamin dia. Saya pada saat itu ya merasa punya pengetahuan yang cukup lah, karena saya kan senang mendalami agama, kerohanian. Terus ternyata ketika saya mulai hampir keluar, mungkin bapak yang sebenarnya, bapak di surga, nggak mau anaknya ditarik, justru dialah yang datangin saya. Jadi suatu hari dalam proses saya PDKT sama cewek itu, ketika pulang kuliah saat itu, saya lagi kecapean, saya ketiduran di bangku malam-malam. Tiba-tiba saya dapat mimpi kayak saya lagi berjalan di jalan setapak dengan orang-orang dengan baju compang-camping, baju kayak baju dibaptis gitu ya. Kalau yang Kristen tahu, kalau orang mau dibaptis kan pakai baju toga. Nah itu baju compang-camping, kusam, robek-robek, ada yang telanjang juga. Itu kayak semacam antrian. Saya ada di antrian itu. Terus saya ngelihat, kok ini orang kayak zombie. Saya lihat mukanya. Ini barisan apa ya? Saya di mana ya? Jadi kayak saya merasa lucid dream ya. Jadi kalau saudara tahu, lucid dream itu kayak mimpi tapi kita bisa bergerak. Kalau mimpi kan kayak kita cuma nonton aja, nonton film. Tapi ini saya bisa jalan di situ, di barisan itu saya coba maju ke depan. Ini barisan apa? Ternyata di depan itu ada imamnya. Di imamnya pakai jubah putih, panjang, rambutnya gondrong. Tapi saya nggak tahu. Saya saat itu nggak tahu sama sekali ini apa, ini siapa. Terus saya berhadapan-hadapan sama imamnya di depan. Terus dia mengangkat tangannya pada saya. Saya berhadapan-hadapan depan-depanan, tapi saya nggak bisa lihat mukanya. Mukanya kayak di blur gitu. Terus dia bilang, carilah aku. Nah ketika saya dengar carilah aku, saya kebangun. Saya kebangun langsung saat itu juga kepikiran untuk saya harus cari Alkitab.
nggak tahu, nggak ada dari mana. Saya nggak punya saudara yang Kristen, bahkan orang tua saya juga semuanya Islam. Saudara pun sepupu nggak ada yang Kristen sama sekali. Tapi tiba-tiba saya mau cari tahu tentang Alkitab, hal yang nggak pernah saya tahu, hal yang nggak pernah saya mau cari tahu. Karena saat itu kalau saya diajar dulu kalau mempertanyakan Allah itu akan dihukum. Jadi ketika saya mempertanyakan Tuhan, ya udah terima aja. Ngapain mempertanyakan? Allah udah menciptakan begini, agama begini, nggak usah mempertanyakan. Nanti kamu murtad, nanti kamu diazab. Jadi saya benar-benar ketakutan, tapi entah saat itu saya nggak peduli lagi sama ketakutan itu. Saya coba terobos karena ada dorongan yang begitu kuat untuk mencari tahu tentang Alkitab ini. Akhirnya saya kontak, saya coba cari di daftar handphone saya, daftar kontak saya, ketemulah dulu di tempat satu les vokal. Dulu saya pernah belajar musik. Nah, dia ini guru les vokal saya. Nah, ketika saya tanya ke orang ini, dia bilang, wah, saya juga nggak tahu nih. Akhirnya dia sampaikan ke saya, ketemukan saya ke seorang pendeta, temannya dia, kenalannya dia. Nah, dia itu juga mantan ustadz yang sekarang jadi pendeta. Nah, singkat cerita, saya ketemulah sama pendeta ini. Dia bilang, jadi ada satu kata yang bikin saya kena di situ. Kan dia bilang, saya mantan ustadz. Kenapa bisa jadi pendeta? Kenapa tuh Pak? Saya tanya, saya mau tahu. Kamu kan katanya tahu agama. Kalau kita lihat di Al-Quran, semua nabi bilang Allah berfirman, Allah berfirman. Itu pihak ketiga kan, pihak ketiga. Tapi cuman Yesus yang bilang, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Nah, di titik itu, saya jadi dapat, oh iya ya, semua nabi bilangnya, selalu bilang, Allah berfirman, Allah berfirman. Karena dia adalah utusan, pihak ketiga. Cuman Yesus yang bilang, aku berkata kepadamu. Nah, di detik itu juga, saya langsung ada sesuatu di hati saya kayak klop. Dan ini dia jawaban yang saya cari selama ini. Dari kekosongan hati, langsung saya besoknya minta dibaptis. Nah, dan itu saya dibaptis 2014. Nah, setelah itu perjalanan itu ya tentunya orang tua nggak setuju. Jadi kan ketika kita masih berapi-api, kita nggak tahu. Waktu itu saya bawa Alkitab, ketahuanlah sama orang tua, kamu ini Kristen ya? Nah, terus saya langsung bilang, iya. Oh, kamu? Nah, saya mau baju saya udah langsung di packing tuh. Di packing, mau dibawa ke pesantren. Saya berdoa, Tuhan, saya mau perlindunganmu. Saya mau semuanya baik-baik aja. Nah, entah kenapa itu Roh Kudus bekerja. Jadi tiba-tiba besoknya orang tua saya nggak jadi maksa saya bawa ke pesantren. Akhirnya ya udah, mungkin kamu lagi belajar macam-macam lah, mungkin kamu lagi belum ngerti ya, kamu dalami lagi agamanya, cari lagi yang benar. Oh ya udah, cuman kan maksud dia dalami lagi agama yang sebelumnya, tapi saya nangkapnya, oh ini perkataan Tuhan, dalami lagi untuk iman saya yang sekarang. Ya udah, jadi ya saya minta, ya udah Tuhan, saya ingin mendalami lagi. Singkat cerita, semua berjalan baik-baik aja sampai satu ketika saya ketemu Bapak Rohani saya pernah ke gereja ini, gereja itu, dan awalnya saya melihat sama aja. Cuman di situ ada satu kekosongan yang dulu, sekarang udah puas. Saya nggak nyari-nyari kemana lagi. Saya kayak sudah cukup. Kayaknya hidup ini udah tenang. Saya dapat ketenangan yang dulu nggak saya dapatin itu dari beribadah sebanyak itu. Ternyata saya datang, dapat pengajaran di gereja, ya Tuhan Yesus lah. Ada satu lubang di hati yang nggak bisa diisi sama apapun, kecuali sama Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, keberadaan Tuhan dalam hati kita itu terlepas. Hadiratnya Tuhan lepas. Jadi hal itu cuma bisa dikembalikan sama Yesus. Nah, jadi singkat cerita, saya ketemu Bapak Rohani saya. Bapak Rohani saya bilang,
kamu sih tinggal perdalam aja lagi untuk sekolah Alkitab. Nah saya bilang, ya udah kalau Tuhan emang mau bawa saya lebih dalam untuk mengenal Dia, Tuhan pasti buka jalan. Nah itu jadi mujizat-mujizatnya. Jadi ada 3 checkpoint dalam hidup saya yang menjadi titik balik saya dalam hidup saya ini. Yang pertama itu ketemu Tuhan Yesus, saya ditangkap Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika saya mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dengan iman yang saya bilang, ya nanti kalau Tuhan mau saya memperdalam pengenalan akan Tuhan, nanti jalannya ada. Tiba-tiba ada teman saya mensponsorin saya untuk sekolah Alkitab. Itu yang sekarang ini itu di Charis Bible College ya di Jakarta. Nah terus ada satu lagi dan mujizat yang terakhir yang saya dapatkan yang jadi checkpoint hidup saya, yaitu saya menikah dengan perempuan yang dari Tuhan. Jadi kenapa saya bilang begini, karena yang ditulis di Alkitab, Hawa itu datang ketika Adam sedang tidur, itu saya dapatin. Itu benar-benar, jadi banyak seiring berjalannya waktu, Tuhan buktikan kepada saya kalau hidup dalam Tuhan itu benar-benar kita itu effortless changing. Jadi perubahan kita itu nggak pakai usaha. Saya cuma punya kerinduan, saya cuma melangkah atas dasar kerinduan saya. Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya nggak mau jauh lagi dari Tuhan, saya nggak mau kosong lagi. Dan itulah jadi sepanjang perjalanan saya belajar kerohanian, cuma dalam kekristenan lah yang Allahnya menyertai. Karena kalau yang lain, ini menurut saya ya, nggak tahu kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi di luar kekristenan itu konsep ketuhanannya, Tuhan itu di sana. Kita menyembah, membawa persembahan, kita kasih Dia, karena kita baik, karena kita beribadah, karena kita menyembah Dia, kita dapat upah. Tapi kalau dalam kekristenan, Dia yang dalam tanda petik dewanya, rajanya, Tuhannya, Dia yang datang untuk menjemput kita kembali ke tempatnya Dia. Pada mulanya, seperti pada mulanya, Dia menciptakan kita. Jadi yang saya dapat seperti itu. Demikian kesaksian saya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.